Bicara tentang Surabaya, hampir setiap sudut kota pahlawan ini mempunyai kisah dan sejarah tersendiri, baik tentang perjuangan maupun kebudayaannya. Dan sejarah tersebut kini digambarkan dalam sebuah karya batik. Berikut Surabaya dalam lembaran batik. Surabaya merupakan salah satu tempat yang menjadi saksi perjuangan bangsa ini melawan penjajah. Di setiap sudut kota Surabaya banyak tersimpan cerita perjuangan itu. Saya ingin cerita tersebut tergambar dalam sebuah karya. Selamat datang di wajah-wajah Surabaya dalam lembaran kain batik. Batik bagi saya adalah jiwa, dan batik adalah bahasa universal yang bisa diterima semua kalangan, baik itu muda, tua, ataupun anak-anak. Saya kepingin Surabaya lebih dikenal lagi lewat karya yang kita buat di selembar kain batik. Yang banyak yang potensi yang dibuat di Surabaya, seperti nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai historis, kuliner, atau apa yang ada di Surabaya, seperti bambu runcing, seperti Tugu Pahlawan, seperti Hotel Oranye waktu perobekan. Nah, itu secara visual mereka langsung menyadari atau langsung melihat bahwa ini karakter orang Surabaya. Ya, disinilah di Rumah Batik Kuta Jaya Barat, Gang 8 B nomor 31. Tempat kita berkarya, berkreasi, dan berdiskusi. Dulu sini bukan tempat rumah batik, tapi wisma dan tempat karaoke. Saya dulu buka karaoke. Terus di penutupan, ada penutupan dari pemerintah. Iya, sempat kaget. Ya, takut gimana keluarga saya, nggak ada kemasukan, anak-anak saya, terus suami saya. Ya, suami saya kerja lah, tapi kan enggak seperti dulu. Kalau itu pemasukannya enggak ada sama sekali, kaget. Saya ikut pelatihan batik, tapi ya sulit. Tapi lama-lama saya tekuni lah ikut batik ini. Setelah penutupan ini biar ada itu, ada perubahan. Ya, teman-teman juga di sini juga kepingin sih mengangkat motif-motif Surabaya
nggak hanya daun-daun, tapi ikon-ikon Surabaya itu bisa diangkat. Biar apa? Biar motif batik di Surabaya itu lebih bermakna. Nah, di sini kita ambil tema ikon Surabaya. Di sini ada bambu runcing, ada Tugu Pahlawan, dan kondisi kota Surabaya. Nah, karena Surabaya lebih dikenal dengan kota pahlawan. Nah, ini bambu runcingnya kita gambarkan sebagai alat perjuangan. Pada zaman perjuangan Belanda memakai alat-alat yang modern, tapi kita dengan yang sederhana bisa memenangkan perjuangan itu. Dari sini lambang sebagai perjuangan, keberanian teman-teman arek-arek Surabaya. Sangat sulit sih Mbak, kayak satu kita harus memikirkan apa sih yang baru itu. Terus kalau kita udah ketemu, kedua nih malah memperkenalkan motif baru itu yang agak sulit. Batik itu udah di image orang itu udah terkenal dengan batik itu pakem. Nah, sedangkan kita memberi warna yang beda. Nah, sedangkan beda itu kan konotasi orang kan, ya apa sih yang biasanya kayak gini harus diubah kayak gini. Nah, itu yang sulit. Surabaya kan kota historis ya, banyak sejarah tersimbol di situ. Kita buat ikon Surabaya semisal bambu runcing atau Tugu Pahlawan. Nah, kita kan dari batik itu sendiri kita juga mengenang gitu loh. Mengenang apa? Jasa-jasa para pahlawan kita yang dulu membela Surabaya. Saya coba kembangkan, cuma bukan hanya simbol itu ada ciri khas, tapi harus juga diolah dengan gaya artistik gitu. Jadi bukan semata-mata itu, karena kalau semata-mata itu nanti orang beli sekali bosen gitu. Nah, saya minta tetap ngolah untuk tetap ada ciri khas, tapi tetap harus ada penambahan artistik supaya orang pengen terus beli gitu. Ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, dan Surabaya baru mulai artinya di Surabaya sudah mulai ada pelestarian itu gitu. Untuk pembatik-pembatik yang ada di Surabaya, marilah kita bersatu, keyakinan, iya, kerja keras, dan mau berusaha. Bahwa sebenarnya meskipun kita nggak punya basic, nggak punya apa, itu bukan suatu alasan untuk kita berkarya, untuk kita lebih baik, bukan suatu alasan.